want it. Crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Aryasena dengan NIM 15181913068. Saya di sini dari kelompok 3 akan membahas tentang imunisasi polio. Jadi nanti di sini kita akan menjabarkan apa itu pengertian imunisasi polio, lalu ada dosisnya berapa aja, indikasi, kontraindikasi, lalu fase kerjanya gimana, sampai dengan dokumentasi. Jadi teman-teman jangan lupa nanti dipantengin terus videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, banyak pengetahuan, banyak wawasan, dan tahu imunisasi polio itu seperti apa. Pokoknya dipantengin terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 15181111913070. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari vaksin polio. Apa sih vaksin polio itu? Vaksin yang terdiri dari suspens virus poliomyelitis tipe 1, 2, 3 atau strain Sabin yang sudah dilemahkan. Dibiarkan jaringan ginjal kerah dan distabilkan dengan sukrosa. Pemberian vaksin ini pertama kali diberikan pada bayi berusia 1 bulan dengan interval 4 minggu atau 1 bulan sesudahnya. Pemberian vaksin ini diberikan 4 kali. Selanjutnya akan dibahas indikasi oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Naisma Irgi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai dingin pada vaksin oral polio. Dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Putri Ramadhani, mengenai pengertian vaksin oral polio dan kapan seseorang harus diberi vaksin tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rantai dingin pada vaksin oral polio. Yang pertama, ada 2 suhu penyimpanan vaksin oral polio untuk anak 2 tahun dan untuk anak 6 bulan. Yang pertama, untuk anak 6 bulan disimpan pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Sedangkan pada anak usia 2 tahun disimpan pada suhu minus 15 derajat sampai dengan minus 25 derajat Celcius. Nah, kenapa sih harus disimpan pada suhu tersebut? Karena menyimpan vaksin membutuhkan perhatian khusus. Karena vaksin mudah rusak, sehingga harus disimpan pada suhu tertentu. Serta untuk menjaga dan menjamin kualitas vaksin diberikan tepat pada sasaran. Nah, bagaimana kalau vaksin tidak disimpan pada suhu tersebut? Kemungkinan kualitas vaksin sudah tidak bagus lagi atau vaksin tidak dapat digunakan. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Alivia Widianingrum. Dari materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Naisma dan Putri, tentang pengertian dari vaksin polio. Lalu di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat dari vaksin polio. Untuk apa sih vaksin polio itu? Sebelumnya saya akan sedikit membahas tentang penyakit polio. Apa sih penyakit polio itu? Polio adalah infeksi virus yang berkembang di tenggorokan dan saluran pencernaan manusia yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Virus polio sangat berbahaya karena kebanyakan orang yang terinfeksi virus tidak menunjukkan adanya gejala apapun. Namun, beberapa orang yang terjangkit virus polio dapat mengalami kelumpuhan yang bisa mengakibatkan cacat permanen bahkan kematian. Jadi, manfaat dari vaksin polio atau imunisasi polio yaitu pencegahan infeksi virus polio pada anak-anak dan orang dewasa agar anak-anak dan orang dewasa tidak terserang penyakit polio. Selanjutnya, teman saya Azza akan menjelaskan materi tentang cara pemberian dosis vaksin polio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang indikasi dan tujuan pemberian vaksin polio. Nah, setelah ini saya, Azza Fadilah Nugraini, akan menjelaskan sedikit tentang cara pemberian pada dosis vaksin polio ini. Oke,
saya akan menjelaskan dosis cara pemberian pada vaksin polio. Nah, cara pemberian vaksin polio ada dua cara, yaitu ada cara oral dan ada cara injeksi. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu cara pemberian dosis dalam vaksin polio ini. Oke, yang pertama ada cara pemberian melalui oral. Nah, kalian pasti udah tahu oral itu melalui melalui mulut. Nah, pemberian dosis dalam oral itu terdapat satu dosis, ada 2 tetes saja. Nah, pemberiannya ini sebanyak 4 kali dosis, yang pemberiannya menggunakan interval selama 4 minggu. Minimal ya guys, minimal 4 minggu. Itu yang melalui oral. Nah, yang kedua ada melalui injeksi. Pasti kalian sudah tahu injeksi itu melalui apa? Ya, betul, melalui suntikan. Oke, saya akan menjelaskan dosis di dalam pemberian injeksi. Pemberian dalam melalui injeksi itu berbentuk vial. Pasti kalian udah tahu ya bentuknya vial itu seperti apa. Nah, yang vial menggunakan dropper. Pasti kalian tahu kan dropper itu seperti apa? Penetes biasanya membantu buat meneteskan gitu loh guys. Oke, contohnya seperti ini. Nah, dilakukan pada dropper dan vial yang baru. Pasti kalian nggak boleh pakai yang bekas. Kita harus mengambil yang baru. Begitulah cara pemberian dan dosis pada vaksin polio. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara pemberian dan dosis pada vaksin polio. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fadila Kusuma. Di sini aku akan menjelaskan tentang kontraindikasi dari penyuntikan vaksin polio itu sendiri. Nah, untuk kontraindikasinya yaitu pada anak yang mempunyai gangguan pada sistem imun. Namun, pada anak yang tidak mempunyai gangguan sistem imun atau anak yang sehat-sehat saja, tidak akan ada efek yang berbahaya bagi anak saat penyuntikan polio berlangsung. Lalu, untuk anak yang mempunyai penyakit seperti diare, dia sedang diare, maka akan diberikan dosis ulang guna penyuntikan dijadwalkan di hari berikutnya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai kontraindikasi. Selanjutnya, saya Nur Hamida akan menjelaskan mengenai efek samping dari polio. Pada umumnya, tidak terdapat efek samping. Efek samping berupa paralisis yang disebabkan oleh vaksin sangat jarang terjadi, kurang dari 0,17 dibanding 1 juta. Bul WHO 66 tahun 1988. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2005. Halo, perkenalkan nama saya Helmia Laronika Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap preinteraksi melakukan vaksin polio kepada bayi. Nah, sebelum kita melakukan tindakan vaksin polio kepada bayi, kita harus menyiapkan persiapan alat terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menyiapkan headscone, pinset, pipet plastik, bengkok, dan baskom yang di dalamnya ada flakon yang berisi vaksin OPV. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, dan sekarang saya, Herlin Irmawati, akan menjelaskan tahap orientasi. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menanyakan riwayat kesehatan. Yang keempat, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Dan yang terakhir, menyatakan kontrak waktu. Hai, di sini saya Icanur Imami Puspita akan memperlihatkan tentang bagaimana tata cara dalam pemberian
imunisasi polio. Sebelumnya, imunisasi polio ini ada dua jenis. Yang pertama peroral dan yang kedua menggunakan suntikan. Nah, untuk yang peroral, kita hanya tinggal meneteskan sebanyak 2 tetes di mulut bayi. Sebelumnya, jangan lupa kita untuk cuci tangan dan memakai handscoon. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan imunisasi polio dengan injeksi. Nah, yang pertama, jangan lupa kalian bersihkan dulu tangan kalian menggunakan aseptic gel atau bisa menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, setelah membersihkan tangan, lalu kita menggunakan handscoon bersih di kedua tangan kita. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mengencerkan imunisasi atau vaksin polio ini dengan larutan pasangannya. Jadi ada larutan tersendiri untuk mengencerkan si serbuk vaksin tadi. Nah, setelah itu, setelah kita encerkan, lalu kita siapkan spuit 1 cc. Nah, spuit 1 cc ini digunakan untuk memasukkan atau menginjeksikan vaksin yang sudah kita cairkan tadi. Nah, usahakan vaksin ini benar-benar cair ya, jadi tidak ada satupun serbuk yang menggumpal. Lalu berapa dosis yang kita butuhkan? Nah, dosis yang kita butuhkan ketika menggunakan spuit 1 cc ini adalah 0,5 ml. Jadi kenapa kita menggunakan spuit 1 cc? Karena ini memudahkan kita untuk melihat angka-angka yang ada. Seperti itu. Nah, saat mengambil vaksinnya kita boleh melebihi dari 0,5. Gunanya untuk apa? Nanti kita mengantisipasi agar tidak ada gelembung udara. Jadi ketika vaksinnya dimasukkan ke dalam spuit, lalu ada gelombang udara, kita bisa mengeluarkan udaranya dengan menekan si suntikannya. Nah, jadi setelah kita pastikan spuit yang berisi vaksin ini sudah tidak ada udara lagi, kita bisa menyuntikannya kepada bayi. Nah, di mana sih tempatnya? Nah, tempatnya itu di paha bagian kanan, sepertiga paha bagian kanan, yaitu tepatnya di musculus quadriceps, seperti itu. Nah, mau tahu gimana cara penyuntikannya? Ikut yuk. Nah, untuk bagaimana posisi bayi itu tergantung keadaan dari bayi sendiri. Apabila bayi bisa diletakkan dan tidak rewel, maka bisa diletakkan. Dan apabila bayi rewel perlu digendong ibu, maka bayi bisa digendong oleh ibu. Setelah tadi kan kita mengambil vaksinnya itu dari vial. Nah, jangan lupa untuk mengganti jarum yang akan kita suntikan dengan jarum yang baru untuk menghindari terjadinya infeksi. Nah, lalu kita siap untuk menyuntikkan vaksin kepada si bayi. Menyuntiknya itu secara intramuskular dengan sudut 90 derajat. Jangan lupa, sebelum menyuntik, kita harus disinfeksi bagian yang akan kita suntik dulu dengan kapas alkohol. Untuk membersihkannya, itu melingkar, jadi hanya satu arah saja. Lalu kita suntikkan dengan sudut 90 derajat.
Setelah itu, jangan lupa buang sprit di safety box, dan buang bekas kapas alkohol di sampah limbah medis. Nah, setelah melepas handscoon, kita jangan lupa untuk membersihkan tangan, yaitu dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, sekian ya, dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriskila Revina Putri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian tahap terminasi. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai tahap kerja. Dalam terminasi terdapat 6 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memastikan bahwa vaksin polio sebanyak 2 tetes masuk ke dalam mulut bayi. Yang kedua, merapikan bayi. Yang ketiga, merapikan alat-alat. Yang keempat, melepas sarung tangan dan cuci tangan. Yang kelima, menjelaskan kepada orang tua sehubungan hasil imunisasi, efek samping, dan obat pereda panas, mengantisipasi efek samping dari imunisasi. Dan yang terakhir, menjelaskan kepada orang tua terkait jadwal imunisasi selanjutnya. Demikian penjelasan tahap terminasi oleh saya. Perkenalkan, saya Rosa Ayu Andini. Di sini saya akan menjelaskan tahap dokumentasi. Setelah rekan saya Nuriskila menjelaskan tahap terminasi, catatan pada kartu imunisasi yang meliputi tanggal dan jam vaksinasi, tindakan yang dilakukan, jenis vaksin, dosis, rute dan cara pemberian, respon pasien, dan efek samping bila ada. Catat tanggal vaksin selanjutnya, dan jangan lupa nama dan tanda tangan perawat. Halo, saya Tamai Saro dari D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu ya.